Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi dengan kasih setia dan berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh terus belajar menikmati hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Hari ini saya rindu kita belajar firman Tuhan lagi dari kebenaran firman Tuhan dari 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat 31 sampai 36. Saya akan membacakan bagi kita semua. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah segemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan berkatalah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bersorak-sorai, bersyukur, bergembira, bersukacita Bapak Ibu. Raja Daud dalam peristiwa ini, dia mengajak umat Tuhan untuk senantiasa bersukacita kepada Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu peristiwa waktu itu, Raja Daud baru saja dapat memindahkan tabut Tuhan dari rumah Obed-Edom, dipindah ke kemah yang sudah disediakan. Raja Daud dan semua bangsa Israel, mereka diajak oleh Raja Daud untuk bersyukur, berterima kasih, mengucapkan syukur yang luar biasa kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita tahu Raja Daud, mulai dia dari kecil, mulai dia mengalahkan Saul, mulai dia mengalahkan raja-raja, mulai dia dikejar-kejar oleh Saul, mulai dia mengalahkan raja-raja di sekitar daerahnya itu. Dia selalu tahu mengapa dia harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu menyertai dia. Karena Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Itulah sebabnya dalam kebenaran firman Tuhan hari ini, Dia mau mengajak kita. Dia mau mengajak umat itu. Dia mau mengajak segenap umat Israel untuk datang bersyukur kepada Tuhan. Ayat 34 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, ini kebenaran yang luar biasa sekali. Itu yang dialami oleh Daud. Mulai dia dari kecil, mulai dia dipilih Tuhan, mulai diurapi Tuhan. Dia merasakan, dia menikmati penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya dia rindu untuk bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, kita harus bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Kita harus tetap bersyukur dalam keadaan situasi kondisi apapun. Apa yang membuat kita bersyukur Bapak Ibu? Kalau kita lihat Daud ini. Kalau kita lihat Daud ini mengajak umat Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena mereka boleh menikmati kehadiran tabut Tuhan. Tabut Tuhan di sini itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Jadi kalau Daud menyadari bahwa Tuhan ada bagi mereka. Tuhan sebagai pembela bagi mereka. Tuhan menjadi panglima mereka. Artinya kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan menjadi panglima dalam hidup mereka, maka apapun yang menjadi masalah mereka, mereka akan menjadi pemenang.
sama dengan itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kalau Tuhan hadir dalam kehidupan kita, hadir dalam segala masalah kita, hadir dalam segala kesulitan kita, hadir dalam rumah tangga kita, hadir dalam segala kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, saya percaya kita akan ada kekuatan yang dari Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, dikatakan ayat 34 tadi, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 34 ini berkata kepada kita bahwa benar, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan situasi apapun yang kita alami. Karena ternyata penyertaan Tuhan itu kekal selama-lamanya dalam hidup kita. Dia ada bersama dengan kita. Jadi artinya apapun yang kita alami dalam hidup kita, kesulitan apapun yang mungkin kita hadapi, kita selalu ingat Tuhan itu adalah Allah yang Immanuel, Allah yang beserta kita. Jadi kalau kita bersama dengan Tuhan, kalau kita menyadari pertolongan Tuhan, kalau kita menyadari penyertaan Tuhan, maka kita akan kuat. Itulah sebabnya saya berdoa, saya rindu kita semua Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah kita mengalami situasi ini, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah kita pandang kepada Tuhan. Tetaplah kita menyembah Tuhan. Tetaplah kita menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Hati yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan percayalah kita akan ada kekuatan yang baru. Daya imun tubuh kita akan kuat. Ya, mungkin situasi sekarang memang kita diperhadapkan. Ya, kita berubah. Ada perubahan yang drastis dalam hidup kita. Tadinya kita harus bersama-sama ibadah di gereja. Sekarang itu tidak bisa kita laksanakan lagi. Tadinya kita kalau ketemu bersalaman. Sekarang diharapkan menjauhkan. Kita harus belajar dari rumah. Kita harus beribadah dari rumah. Kita harus bekerja dari rumah. Tapi di tengah-tengah itu kita masih bisa bersyukur Bapak Ibu. Karena kita tahu Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan hadir itu Bapak Ibu. Kasih-Nya itu selama-lamanya bersama kita. Itu seperti matahari yang tidak pernah bersinar. Atau seperti air yang ada dalam keran Bapak Ibu. Bagaimanapun keran itu tergantung kepada kita. Waktu kita buka kerannya, air itu akan terus mengalir. Sepertilah kondisi kasih Allah dalam hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, bersyukur kepada Tuhan ini adalah ungkapan kita karena kita sudah bertemu dengan Tuhan. Kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh kita sudah terhubung dengan Roh Allah. Dan Roh Allah itu tinggal di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Apapun yang sedang kita alami hari-hari ini. Persoalan apapun yang mungkin yang kita sedang hadapi. Mari tetap datang bersyukur kepada Tuhan. Bangunlah hidup kita. Hiduplah dengan kreatif di rumah Bapak Ibu. Dengan puji-pujian. Ya, jangan lupakan jangan lewati hari-hari kita Bapak Ibu dengan tidak bersyukur kepada Tuhan, dengan tidak memuji Dia, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Lakukanlah hal yang rohani, kreatiflah Bapak Ibu. Sekarang ini ada waktu bagi kita. Misalkan Bapak Ibu, kita penuhi medsos ini dengan hal-hal yang rohani, dengan puji-pujian kita, dengan pembacaan firman Tuhan, dengan apapun kita penuhi medsos yang disediakan gratis ini Bapak Ibu. Mungkin anak-anak kita, anak-anak muda kita, anak-anak SMP, SMA yang kuliah, mau isilah TikTok kita, TikTok rohani. Penuhilah medsos ini dengan hal yang rohani. Itu yang akan menguatkan kita. Bapak Ibu yang mungkin ke gereja, mungkin udah pingin ya, selama ini mungkin pilih baju. Wah, baju ini udah dipakai, baju ini sekarang Bapak Ibu. Tapi tetaplah Bapak Ibu, kalau kita beribadah kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, tetaplah kita memakai baju yang terbaik untuk ibadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya Tuhan tetap sama, Allah kita tetap sama, melakukan seperti yang dilakukan kepada Daud. Bagaimana Daud menyadari pertolongan dan kasih Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita, terpujilah nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu.